Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik kelas 8. Hari ini pelajarannya adalah bahasa Inggris. Kita akan sedikit review sebelum ke materi. Kita akan review kepada pelajaran yang minggu lalu yang sudah disampaikan. Adik-adik gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat belajarnya di rumah. Hari ini kita akan mulai pada pembelajaran yang selanjutnya. Mungkin sebelum ke yang materi hari ini, mungkin adik-adik untuk yang pertemuan minggu lalu ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Jika tidak ada pertanyaan, maka kalian akan melanjutkan ke pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan minggu ini. Nah, pada pertemuan minggu ini yang akan kalian sampaikan pokok bahasannya adalah tentang comparative degree. Untuk comparative degree, mungkin adik-adik ada yang sudah tahu sebelumnya atau sudah pernah mendengar apa itu comparative degree. Comparative degree adalah salah satu kalimat atau kata yang digunakan untuk membandingkan, membandingkan komparatif dan juga superlatif. Jadi artinya comparative degree itu sendiri adalah perbandingan. Jadi membandingkan satu kalimat dengan kalimat yang lain menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan. Otomatis di dalam comparative degree tak lupa untuk menggunakan kata sifat. Kata dasar yang harus kalian gunakan adalah kata sifat. Karena kata sifat itu nanti yang akan menentukan seperti apa kalimat positifnya, komparatifnya, dan superlatifnya. Biasanya kalau kalimat positif identiknya dengan negatif dan interrogatif. Tapi kalau untuk comparative degree, kalimat positif itu nanti akan dipasangkan menjadi komparatif dan juga akan dipasangkan lagi menjadi superlatif. Kalimat positif artinya yang kata-kata positif yang harus kalian temukan adalah yang dari kata sifat dasar itu sendiri. Positif itu artinya masih bentuk asli. Jadi bentuk aslinya tidak mengalami penambahan maupun pengurangan apapun. Kalau untuk positif sekarang kalian harus menemukan satu kata dengan menggunakan positif, satu kata sifat yang dasar, yaitu dengan satu suku kata. Satu suku kata artinya apa? Artinya kata itu adalah kata-kata yang pendek. Jadi pengucapannya hanya diucapkan satu kali saja, itu yang positif. Satu kali saja, misalnya satu suku kata misalnya adalah kata small. Small itu diucapkan dengan satu kata. Jadi small, kita baca small itu adalah satu kali pengucapan. Seperti contohnya juga adalah tall, tinggi. Tinggi juga adalah satu pengucapan. Small, tall itu satu pengucapan saja. Sekarang kalian turunkan menjadi handsome dan juga beautiful. Handsome, kalau kita ucapkan ada berapa? Handsome, berarti ada dua. Jadi ada dua pengucapan, otomatis lebih dari satu suku kata, artinya more than one syllable. Satu suku kata itu artinya one syllable. Kalau lebih dari satu suku kata bisa handsome, itu lebih dari satu suku kata. Ada lagi misalnya beautiful, kalian bisa hitung berapa suku kata oleh kata beautiful. Mungkin ada lagi diligent. Diligent itu kalau kita ucapkan diligent berarti ada 3. Jadi 3 syllable. Lihat dari seperti itu. Itu untuk kalimat yang positif. Jadi bentuknya masih tetap, tidak ada penambahan apa-apa. Sekarang kalau kita pindah kepada komparatif. Komparatif itu adalah perbandingan yang dibandingkan. Positif dibandingkan. Harus ada penambahannya. Penambahannya adalah kalau suku kata itu hanya satu saja, di sini satu syllable, kemudian ini juga satu syllable, maka penambahannya untuk komparatif itu adalah er dan then. Tol juga begitu, harus ditambahi er sama then. Jadi kalau small menjadi smaller than. Kalau tall menjadi taller than. Itu kalau satu suku kata. Mungkin dari sini sudah paham. Nah, dari small menjadi smaller than itu satu suku kata. Tall menjadi taller than. Ini tidak boleh ada yang ketinggalan. Misalnya ER-nya ketinggalan cuma small than saja, berarti
sudah salah. Seperti ini misalnya taller saja, then-nya ketinggalan juga salah. Jadi untuk bentuk comparative degree semuanya harus ditulis selengkap-lengkapnya. Mungkin adik-adik bisa menemukan contoh-contoh yang lain yang satu suku kata. Misalnya ada small, ada tall, misalnya lagi ada apa lagi? Ada big, ada thin, misalnya seperti itu. Jadi bisa ditambahi er dan then. Kemudian yang tall menjadi taller than. Itu untuk satu syllable. Mungkin dari sini adik-adik sudah paham atau ada yang ditanyakan? Nah, yang kedua untuk kata handsome dan beautiful. Ini adalah kata-kata yang panjang. Cara mengingatnya gampang saja. Kalau satu suku kata pengucapannya satu kali. Kalau handsome, beautiful itu lebih dari satu suku kata, otomatis kalimat atau kata tersebut lebih panjang. Contohnya, kalau handsome itu kalau dijadikan komparatif itu artinya bentuk lebih daripada. Kayak ini tadi, smaller than. Kalau yang ini small itu artinya kecil, terus di sini smaller than berarti lebih kecil daripada. Itu artinya. Kalau tall tinggi masuk ke komparatif menjadi taller than berarti lebih tinggi daripada, seperti itu. Kalau handsome perubahannya bukan handsomer than kalau yang panjang-panjang, tetapi harus diberi more ya, more handsome than. Kemudian beautiful juga gitu, more beautiful than. Tidak ada handsomer than atau beautifuler than, tidak begitu ya. Jadi harus more handsome than, kemudian more beautiful than. Seperti itu contohnya. Jadi komparatif itu penambahannya bisa er diikuti than atau more diikuti than. Ini adalah penambahan untuk komparatif. Beda dengan positif, yang positif masih asli, tetap tidak mengalami penambahan apapun. Kalau komparatif, kalau kata-katanya sangat pendek kita tambahkan er than. Kemudian kalau agak panjang berarti kita tambahkan more than. Seperti itu. Itu untuk positif dan komparatif. Kemudian poin yang ketiga, superlatif itu artinya bentuk paling. Jadi paling apapun, palingnya macam-macam, paling kecil, paling besar, paling bagus, paling jelek, pokoknya dengan menggunakan kata paling. Contohnya small, kalau satu suku kata menjadi comparative smaller than, lebih kecil daripada. Kalau superlatif ditambahi the dan est. Jadi ini sudah rumus, tidak boleh dikurangi atau ditambah. Kalau kalian membuatnya menjadi small saja, the-nya ketinggalan Kak. Nah, itu juga sudah salah, tidak penting. Jadi harus lengkap menjadi the smallest. Kemudian di sini juga begitu, the diikuti oleh est menjadi the tallest. Begitu juga dengan kata-kata sifat yang lainnya yang terdiri dari satu suku kata harus lengkap dituliskan the dan est-nya. Terus kemudian dari sini, nah sekarang kita berpindah ke yang agak panjang. Contohnya adalah handsome. Handsome yang agak panjang maka penambahannya menjadi the most handsome ya. Jadi penambahannya ini adalah kata the most. Yang di sini juga the most. Kalau kata-kata tersebut pendek, small menjadi the smallest. Ditambahi the dan est. Kemudian tapi kalau kata-katanya agak panjang maka harus ditambahi the most di hadapannya. Jadi the most handsome atau the most beautiful. Misalnya lagi tak kasih contoh. Misalnya my book is, karena bukunya satu maka kita tambahin is ya, is then this book. Kira-kira isinya apa? Ini adalah contoh soal yang ke-1. Contoh yang kedua, the students is kalau misalnya tidak ada perbandingan apapun. Sekarang misalnya ini nomor 1, kita ada perbandingan buku saya dibandingkan dengan buku Rudi.
Buku saya otomatis di sini sudah ada than. Berarti kita hanya fokus kepada bentuk yang komparatif. Buku saya lebih apa dibandingkan dengan bukunya Rudi. Misalnya, kalian bisa pakai kata sifat apapun. Misalnya lebih bagus, atau lebih mahal, atau lebih tebal, atau lebih tipis, macam-macam. Misalnya, my book is more expensive misalnya. Buku saya, kita punya kata expensive. Expensive itu adalah kata sifat. Buku saya karena kata sifatnya itu panjang, expensive, terdiri dari berapa silabel, kita hitung bareng-bareng. Expensive, maka cara menghitungnya adalah expensive. Berarti ada 3 silabel. 3 silabel artinya ada 3 suku kata. My book is more expensive. Kita pakai aturan yang ini. Kalau lebih kata-kata itu panjang, maka kita harus memakai more diikuti than. Jadi my book is more expensive than Rudy's book. Buku saya itu lebih mahal daripada bukunya Rudy. Atau kalau kita rubah misalnya, kita mau bilang misalnya kalau bukunya Rudy itu adalah yang paling mahal dari semua buku misalnya. Jadi gimana? Rudy's book is the most expensive of all. Nah, ini kalau kita buat perbandingan yang terakhir. Ini artinya bukunya Rudy adalah yang paling mahal dari semuanya. Dari buku saya atau bukunya satunya temannya lagi. Jadi itu caranya membandingkan satu barang dengan barang yang lainnya. Berarti pola yang ini memakai yang superlatif. Kalau saya bilang yang ini, kalau yang ini tadi my book is more expensive than Rudy's book, berarti ini adalah komparatif yang kedua. Yang ini adalah superlatif yang ketiga. Terus misalkan positifnya adalah I have a book, atau misalnya my book is expensive. Nah, buku saya adalah mahal. Ini adalah positif saja. Positif saja. Kemudian yang kedua, my book is more expensive than Rudy's book, maka ini adalah komparatifnya. Kemudian yang ketiga adalah Rudy's book is the most expensive of all. Di sini adalah superlatifnya. Nah, mungkin dari sini ada yang membingungkan, penjelasannya kita seperti ini. Nanti diskusi yang selanjutnya adalah di materi yang akan kita bahas selanjutnya. Gitu ya, adik-adik. Terima kasih. Coba sekarang dipahami dulu. Assalamualaikum.